dokter yang Ria Beauty. Ternyata memang dia ini praktek derma roller, dieksekusi lah ke beberapa muka-muka, bahkan banyak muka-muka pasien, bahkan tarifnya juga luar biasa. Nah ternyata sarjana perikanan, bukan periklanan loh. Gimana nih kondisi pendidikan kita di Indonesia ini nih? Orang ngelakuin sesuatu yang bukan bidangnya, bukan kapasitasnya. Dan ini sering terjadi, bahkan pemalsuan gelar juga begitu. Iya. Kita kasih solusi. Guys, masih ingat nggak sama video viral yang waktu Enzi Storia wisuda kan? Di BINUS ya berarti ya. Ini beliau nih yang prof viral waktu di podium apa namanya ya. Itulah pokoknya ya, yang menyebutkan nama Enzi Storia Leo Farisa. Wah, ini artis apa ya? Wah parah. Padahal Enzi Storia kan kuliah di sana, Prof. Dan Anda ini saya undang ya teman-teman ya. Beliau ini rektor BINUS University 2009 sampai 2023. 14 tahun. BINUS rektornya tuh berarti udah 4 selama ini ya? 5? Ya, 4. 4. Ya, Yang paling lama Anda, Prof? Iya, kebetulan saya. Wah, mantap. Saya ngundang Anda sebenarnya bukan bahas mengenai NZ-nya. Anda tahu apa enggak, apa mungkin update, apakah sekarang Anda udah tahu apa belum gitu ya. Enggak. Bukan ke situnya, tapi lebih kepada ini kan viralitas di mana-mana terkait yang lagi rame. Anda tahu, Prof? Dokter yang Ria Beauty. Ya, ini kita bahas ya karena memang udah konsumsi publik ya. Ternyata memang dia ini praktek derma roller yang udah dieksekusi lah ke beberapa muka-muka, bahkan banyak muka-muka pasien, bahkan tarifnya juga luar biasa. Gelarnya ternyata bukan gelar dari kedokteran bisa apa, spesialis kulit kali ya mungkin ya. Iya. Nah ternyata ini cuma hanya sarjana, bukan hanya, tapi maksudnya beda gelar, beda jurusan, beda bidang, sarjana perikanan, bukan periklanan loh. Ini kan gimana nih kondisi pendidikan kita di Indonesia ini nih? Maksudnya orang ngelakuin sesuatu yang bukan bidangnya, bukan kapasitasnya. Dan ini sering terjadi, bahkan pemalsuan gelar juga begitu. Iya. Punya duit gede kan juga bisa bayar kan? Iya, memang ya kalau kita sendiri yang jalani di pendidikan ya kadang-kadang capek juga ya. Kita udah kerja bener, meyakinkan masyarakat bahwa kita ini jalannya bener gitu. Tapi mungkin ya oknum lah ya yang beginian. Jadi kadang-kadang merusak kepercayaan juga. Cuma mesti dilihat juga secara bijak ya. Kadang-kadang memang pendidikannya apa, kemudian di perjalanan mungkin dia belajar apa dan sebagainya, kita juga nggak tahu. Hanya memang yang harus dijaga sebetulnya ketika dia praktek sesuatu, pasti ada basicnya ya, yang sertifikasinya yang benar gitu. Jadi nggak bisa juga kalau perikanan terus nggak boleh bisnis itu. Misal kalau dia pemilik bisnis kan boleh ya. Tapi kalau dia yang ngambil tindakan, yang melakukan, apakah dia ada sertifikasinya atau dia memang mumpuni di bidang itu. Nah, barangkali itu yang harus disorot, bukan sarjana perikanannya. Bener ya, sarjana perikanan kan dia dapetin dengan benar ya. Tapi mungkin di perjalanan mungkin bukan bidang dia. Apakah dia bisa membuktikan dia punya kompetensi itu dan sebagainya. Apalagi kalau menyangkut wajah, kesehatan itu kan memang sesuatu yang ada terlindungi lah kan, harus benar gitu. Ya, ini gitu. Highlight di depan ya teman-teman biar tahu dulu apa yang mau kita bahas selama sejam ke depan. Artinya Prof Har, panggilannya Prof Haryanto ya Prof ya. Nah ini saya butuh Anda untuk menjelaskan ini semua nih sebenarnya pendidikan di negeri kita ini gimana sih? Ya apalagi kan beberapa tahun yang lalu ya, atau mungkin tahun lalu, yang waktu zaman Pak Menteri Nadiem Makarim itu kan beliau nutup beberapa kampus bodong ya. Ya bilangnya begitulah, kampus bodong atau kampus yang tidak berizin dengan jelas apa segala macam gitu ya. Nah itu kan bukti ternyata negara serius gitu untuk benahin. Kalau enggak kita nih ketinggalan. Ya, tapi lucunya nanti kita bahas juga, Prof. Di Indonesia berapa kampus? Ya, sampai saat ini 4.000-an lah. 4.000. Dengan populasi kita 280 juta orang. Iya. India, Cina berapa kampus? Ya, 2.000-an. Lah kok bisa begitu? Nanti kita bahas deh. Iya kan, maksudnya kok kita tapi mungkin dia lebih maju, kampusnya dikit, orangnya banyak. Kita di belakangnya dia, orangnya banyak, kampusnya
juga lebih banyak daripada dia. Nah, makanya kenapa Anda juga duduk di sini, karena memang saya rasa Anda yang orang yang tepat ya. BINUS ini di bawah kepemimpinan beliau gitu ya. BINUS masuk 5 besar kampus terbaik Indonesia versi The World University Rank. 2025. Salib ITB. Mantap. Ini saya ngomong, Prof. Kalau Anda ngomong kan kayaknya kurang etik kan mungkin ya. Apa Anda mau ngomong? Saya menang loh, bye-bye ITB gitu loh. Enggak. Gila, gue demen banget bentur-benturin orang ya. Coba kita lihat peringkatnya. Penasaran ya? Ini berarti kan dunia ya. Kalau world, ya kan rankingnya. Times Higher Education ya. Nah, berarti kalau dunia, Indonesia, ya banyak kampus Indonesia dan banyak kampus Amerika, banyak kampus di Rusia, India gitu pasti kan. Kita lihat dari yang paling pertama dulu dan kita cari. Siapa Indonesia pertama? Ya, gitu kalau ini yang online learning ranking. Oke. Online. Jadi kampus online ya. Kampus online ya. Iya, sama aja kan kampus-kampus juga, cuma bedanya online ya. Jadi BINUS University Online atau Beyond. Wih, Beyond keren. Kita ukur ya, mana Indonesia pertama, dialah nanti akan menjadi apa ya? Ya mungkin sorotan publik lah. Yang pertama, wah yang nggak heran lah, American University. Jadi gold nih ya rankingnya ya. Ya, tiernya gold. Tiernya gold, terus skornya mana sih? Ya itu, di sebelah kanannya itu kan ada poin-poinnya. Jadi untuk bisa dapat ranking ini masing-masing ada kriterianya ya. Resource berapa, engagement berapa, outcome. Itu ada ukurannya gitu. Nanti Anda jelasin pokoknya ya. Saya singgung di awal dulu begini, Prof. Biar teman-teman tahu gitu. Maksudnya cerminannya ini Anda nih memang orang yang tepat untuk saya ajak untuk ngebenahin pendidikan di Indonesia, terutama di sisi nanti bisnis apa segala macam kan akan ngefek ya. American University United States itu yang pertama. Gold berarti nanti akan ada silver pertama ya. Kita coba cek ke bawah lagi, bentar pelan-pelan. University of Liverpool yang terkenal mana sih? Boleh lagi. Ini untuk online ya. India itu terkenal juga besar ya dia. Jindal Global University. Ya, untuk online ya, dia gede. Iya, online. University of South Australia. Terus lagi ini online semua nih ya. Boleh lagi. Ya. Nah, ini baru silver BINUS University. Indonesia pertama, bawahnya bukan Indonesia, diapit sama negara lain. Ya, Jerman. Berarti silver pertama, Indonesia pertama. Ya kira-kira gitu. Ya. Itu kan gold. Pasti kan ke bawahnya pasti silver, bawahnya lagi pasti bronze kan? Bronze ya. Indonesia pertama, silver pertama. Ya. Wow. Indonesia mana lagi? Bawahnya lagi coba. Tadi ITB mana? Kok ada di headline-nya ada ITB-nya? Coba terus. Ya, itu untuk bidang yang lain. Ini untuk bidang online. Berikutnya mungkin agak jauh ya. Bronze juga ya? Berarti Indonesia yang lainnya tuh nggak ada yang silver ya? Oh, ini ada Telkom University. Ya, untuk bronze yang bronze, langsung bronze. Bukan silver juga berarti ya, langsung bronze dia langsung ke bawah. Silver tadi nggak ada Indonesia selain BINUS ya? Ya, selain BINUS University Online ya? Ya. Boleh lagi. Oh ini. UNS Surabaya. Unpad. UT. Universitas Terbuka. Boleh lagi coba. Ya. Bronze semua ya, coba lagi. Dan seterusnya. Reporter. Ya hanya melaporkan aja, tapi belum di ranking ya, belum di rank sama dia. Maaf ya, maksudnya ini kan kita edukasi ya. ITB-nya mana? Ini untuk ranking. Enggak, soalnya di headline-nya ada ITB-nya, Prof. Nah, berbeda. Tadi kalau beritanya ini mungkin dilihatin. Oh, beda berita. Maaf. Ya. Jangan sampai kesana membentur-benturkan deh. Saya salah. Ya. Saya salah. Ini beda Jadi berita. sama-sama Times Higher Education, tapi ini yang untuk di level per universitasnya. Kalau yang tadi di level di grup online-nya, pendidikan online. Mungkin ITB kan nggak punya ya, nggak nyediain, jadi dia nggak ikut gitu. Kalau punya, berarti Anda diplomatis sekali, Masya Allah ya. Tergantung ya. Ini buktinya LSPR juga masuk, tapi kan belum di rank gitu. Tadi saya nggak mau mention, kebaca lagi sama Prof. LSPR, mantap, semangat. London School of Public Relations. Masuk loh tadi, tapi tiernya reporter ya? Ya, masih belum. Belum tahu nih, siapa tahu begitu di report. Iya kan? Tapi mungkin supaya clear yang tadi boleh ditunjukkan yang ada ITB-nya. Nah, itu diturunkan ke bawah beritanya. Nah, ini ada clear. Kan clear tuh, Times Higher Education. Oh, ada THE, Times Higher Education. Itu yang meranking. Jadi itu lembaga internasional independen
dia membuat ranking dunia. 115 negara. Ya itu 2000 institusi pendidikan. Coba kita lihat urutan pertama UI. Ya. Skornya nanti kita bahas ya. UI. Habis itu nomor 2 UGM, nomor 3 UNER, Erlangga, nomor 4 BINUS University. Nomor 5 ITB. Nomor 5 ITB. Oh, ini yang salib ITB. Ya. Lah, BINUS satu-satunya dong yang swasta. Iya, kira-kira gitu. Sebentar, ini cek dulu dong. Ini rektornya siapa dulu nih? Jangan-jangan Anda udah nggak jabat. Jangan-jangan ini yang prestasi yang mungkin yang di luar Anda. Coba cek, ini tahun berapa beritanya? Ya, ini tahun 2024. Di tahun 2024 mengeluarkan ranking untuk 2025. Ya. Berarti masih Anda ya rektornya? Ya, akhir lah dia. Akhir ya, Masya Allah. Ya. Anda pintar sekali ya, tapi ternyata Anda nggak tahu NC Story siapa ya, Prof? Ya, itu masalahnya. Sorry ya NC, sorry. Betul, maaf sampai sekarang. Dan pulang ke rumah masih anaknya langsung komplain deh. Ya. Ya, emang saya kurang gaul ya mungkin ya. Tapi gaulnya Anda kan sama pendidikan atau edukasi, Prof. Prof, ini gimana sih, Prof? Kondisi di kita nih, maksudnya gini. Mungkin saya cerita dikit kali, Prof ya. Kita obrolannya. Ini dari cerita saya pribadi. Oke. Ya, saya pribadi nih. Jujur, mungkin saya bukan orang yang pendidikan amat. Saya banyak di learning hidup saya, Prof. Jadi kalau total sih 19 tahun saya berkarya. Sampai detik ini, menuju 20 tahun. Ya, kalau ini berarti udah dibulutin 20 tahun lah. Di 20 tahun ini kan memang ketemu banyak orang ya, Prof ya. Luar biasa nih orang-orang di luar sana. Nah, 2022 saya udah ingin merencanakan kuliah lagi. Oke. Ya, siapa yang nggak pengen gelarnya kayak prof gitu kan, sampai prof gitu, atau minimal S3 doktor gitu ya. 2022, Kasih Solusi lahir di 2021. Setahun berjalan Kasih Solusi, artinya pas digenap di 2022, orang-orang banyak yang pada duduk di sini, Prof. 1, mengimbangi obrolan. 2, gitu kan, menambah wawasan. Itu kan penting sekali tuh, karena tiap hari kita ketemu minimal 3 orang. Atau 2 deh. Harus sehari 2 episode atau segala macam. Dan orang-orang hebat semua. Menteri, pejabat, pengusaha sukses, ya, profesor-profesor ternama termasuk Anda gitu. Maksudnya kayak begini-begini nih. Kita keder juga kadang kalau ada istilah-istilah yang ya begitulah ya kurang lebih. Singkatnya adalah 2022 udah mau petahin nih. Oke, 2023 gue kuliah lagi. Karena kan saya kan pelaku ekonomi kreatif nih, konten kreator nih. Pengen tahu gimana caranya biar punya waktu yang fleksibel. Kuncinya fleksibel nih. Oke? Terus pas ngecek, susah juga ya. Karena kuliah nih, udah semakin banyak kita dikasih kerjaan, money, cuan, konten gitu kan. Tapi resikonya juga besar gitu ketika kita nggak wawasannya bertambah. 2023 gagal. Karena susah, karena tempat nggak jadi kuliah. Hilang tuh. Setahun saya nunggu, ya udahlah sabarlah setahun. Karena nggak ada yang fleksibel menurut saya. Iya udah kuliah pada umumnya aja gitu kan. Iya, meskipun online, tapi kan juga kuliah. Menurut saya sih. Nyambung lagi 2024. Wah, 2024 lah. Saya bilang sama istri, saya mau kuliah lagi 2024. Bismillah. Sekarang bulan apa, Prof? Desember. Lah udah mau habis lagi ya. Kacau. Maksud saya nih, ini waktu kita nih jadi kayak kejar-kejaran gitu loh, Prof. Ini 2025 nih, insya Allah nih. Saya pengen kuliah lagi, bismillah dah. Tapi ada nggak nih yang masalah si fleksibilitas ini nih? Nah ini makanya saya mau bahas nih. Apakah gara-gara kurangnya waktu, kurangnya intensitas, itu menurunkan wawasan yang kita dapat atau mungkin materi-materi edukasi? Jangan-jangan nanti ada sekolah-sekolah yang udah nurunin kadar dari waktunya, pertemuan berapa kali doang, apa segala macam gitu ya. Tapi ternyata menurunkan kadar bobotnya. Ya kan SKS berkurang misalnya. Nah makanya saya mau curhatnya lebih kepada sebenarnya bagaimana sih edukasi yang ada di negeri kita sehingga ekonomi bisa tumbuh kalau semuanya tuh bisa terlibat gitu loh. Nah makanya apakah IQ lagi ujung-ujungnya? Gimana sih, Prof? Ya jadi begini ya, mesti tanya balik sih. Sebenarnya kuliah untuk apa kan gitu. Kan banyak orang cuma cari gelar. Ada juga kan. Tapi kalau kuliahnya untuk memvalidasi dan juga nambah wawasan, nambah network ya. Tapi di sisi lain kan ada kendala waktu ya. Waktu terus kalau terstruktur hari tertentu harus
masuk kampus, mungkin nggak mudah orang seperti Anda gitu. Betul ya? Bukan nggak mudah, susahnya Ya, minta ampun. ya. Susah itu karena Anda nggak mau aja. Nggak mau. Iya. Lah kan gimana caranya? Ya, Kuliahnya? saya selalu ngomong ke orang ya. Kalau orang bilang saya nggak punya waktu, sebetulnya kuncinya karena Anda nggak mau nyediain waktu. Salah nanya gue ya. Iya, benar kan? Kalau Anda bilang saya nggak punya waktu untuk keluarga, misalnya, berarti memang Anda nggak mau nyediain waktu. Gitu. Itu penting. Okay. Nah, tapi fleksibilitas itu bukan berarti nggak punya waktu terus bisa kuliah gitu. Fleksibilitas tetap harus Anda sediain waktu dong untuk belajar, untuk ngerjain tugas, diskusi sama teman, walaupun waktunya kapan itu fleksibel. Harus ada waktunya. Okay. Tapi jadi kadang-kadang saya enggak punya waktu tapi pingin kuliah. Ya enggak bisa. Tapi akan ngurangin bobot nggak? Misalnya gini. Enggak. Kayak mentang-mentang fleksibel atau cari kampusnya atau mungkin prodinya atau mungkin apapun itulah pengajarnya yang memang meskipun singkat berarti metodologinya penting ya? Ya, karena sekarang pembelajaran sekarang kan modelnya outcome based. Jadi bukan proses based. Outcome based itu artinya kalau you belajar ini akan bisa A, B, C, D. Maka yang diukur itu A, B, C, D-nya itu. Nah, prosesnya karena kita fleksibel harus memastikan dalam proses itu bisa mencapai. Kan orang berbeda-beda ya. Ada yang waktunya terbatas, tapi mungkin dia lebih suka visual, belajarnya secara visual. Lebih banyak diskusi begitu. Begitu ya cara belajar. Jadi penting nih kuliah online mau fleksibilitas itu enggak berarti enggak punya waktu bisa lulus. Tetap sediain waktu dong. Nah, coba mengaturnya silahkan you atur deh. Sepanjang kalau di BINUS online tuh kita sediakan satu topik untuk satu mata kuliah ya. Satu topik misalnya 1 minggu. Dalam 1 minggu itu satu topik. Kita bisa diskusi, ngerjakan tugas, kalau sesuatu kadang-kadang kuis, tapi you tentukan. Gitu. Contoh gimana maksudnya? Topiknya itu gimana? Ya, misalnya kita lagi belajar apa? Misalnya marketing ya. Kita lagi bicara soal segmentasi deh. Ya, segmentasi. BINUS online akan push dulu ini materinya. Ya. Terus ada referensinya, you bisa cari. Kan sekarang semua konten banyak kan. Yeah. Tapi kita atur tuh, ini referensi. Lalu kita pancing nih dosennya atau tutornya ya. Yeah. Dalam hal segmentasi konsepnya begini, bagaimana prakteknya. Nah itu banyak tuh diskusi. Diskusi satu kelas mungkin ada 20-30 orang ya. Yeah. Masih orang jawab, temennya nimpali lagi gitu. Tapi tidak secara bersamaan gitu. Seperti tatap muka langsung begini kan ya. Dalam 1 minggu itu diskusi sudah terjadi. Nanti di akhir minggu dosen atau tutor merangkum. Oh ini loh segmentasi itu begini. Gitu. Ya, jadi pentingnya diskusi sebetulnya untuk ngeluarin pendapat kan ya. Apalagi yang ini ditujukan lebih banyak mereka yang sudah di lapangan kerja. Jadi kan kadang-kadang mahasiswa saya kan masih ngajar nih. Mereka bilang, itu kan teori, Prof. Saya di lapangan begini loh. Nah, nanti temennya nimpali. Ya, gini. Ayo kita cari titik temunya gimana gitu. Baru tahu saya ada istilah fleksibilitas begini deh. Iya, jadi fleksibilitas itu tetap harus sediain waktu. Karena dijadikan waktu 1 minggu kan ya. Iya, cuma berbeda dengan yang misalnya online pada sesungguhnya. Ya, ada juga konsep online yang self learning banget. Jadi, you kasih bahan, ya udah. Nanti kapan ujian gitu. Kalau di BINUS enggak gitu. Kita tetap ada discussion. Lalu dipancing juga. Kata saya sebut dipancing ya. Bagaimana saya tahu Anda belajar? Kan saya mesti kasih tugas dong. Iya. Ya, tapi dalam satu periode kuliah tugasnya mungkin 3 atau 4. Ya dikasih batas waktu. Tanggal sekian ngumpulin. Ya mau ngumpulin awal boleh, akhir boleh. Nanti begitu tugas dijawab, kita review, dosen kasih tahu belum tentu loh tugasnya oke loh. Mesti dibalikin, ini benerin yang ini gitu. Oke. Dan ini memang cocok berarti buat pelaku ekonomi kreatif ya atau mungkin ya, artis, sangat cocok. influencer ya. Coba kita lihat ya di website. Tadi yang ada foto-foto Arifin Putra itu. Ternyata ini adalah
lulusan-lulusan dari Binus University online. Ya. Jadi Beyond ini ya. Yang tadi kita bahas adalah Binus University online. Atau ada Arifin Putra, ada Enzi Storia, Leo Farisa, Tommy Kurniawan. Oh, oke. Ya. Wirianto, Marsha Arwan. Iya. Podcaster bisa juga dong berarti nih kayak gitu deh. Boleh. Sangat bisa ya. Tapi berarti saya nggak mau kecelek lagi kayak ini sih Pak. Nanti Prof bilangnya ini artis apa ya? Kalau sekarang kan nggak lagi dong, nanti begitu saya lulus wisuda di Binus kan. Ini YouTuber apa ya? Nggak dong, kan nggak kenal. Makanya saya pancing dulu, saya undang dulu ke sini ya. Berarti bisa nih, coba contoh deh. Ini videonya jadi saya ingat lagi nih. Coba lihat. Nah ini nih. Ingat kan Prof? Ini Anda loh Prof. Hah? Ya ini benar-benar karena kita kan memang semua mahasiswa kita total 13.000 loh yang Binus online. Iya sih, itu gedenya, wow. Jadi tersebar di mana-mana dan ya kita baru tahu lah ya. Baru tahu ya. Karena kita tidak memprofile untuk sehingga orang ini bisa dapat spesial, enggak lah, semua ikut sistem aja. Oh, misalnya saya nih, Prof kan saya kan YouTuber nih, saya kan tim khusus di sini nih, saya anggota organisasi ini nih, nggak ada, udah semua sama ya? Iya. Kalau Anda saya istimewakan, saya harus ngomong ke semua dosen. Orang ini harus diistimewakan. Belum tentu dosen yang lain mau. Oke, coba kita play dulu nih. Ini cerminan bahwa seseorang pelaku ekonomi kreatif atau konten kreator atau influencer kuliah di bisnis online atau Binus ya, Binus online, Binus University online gitu ya. Kuliah bisnis ya maksudnya NC ya? Ya kan, nah ini ternyata lulus dan jadi pengen muter video ini Prof, bentar ya. Ini intermezzo dikit aja. NC Storia Leo Farisa, mana dia? Nah itu, tolong disorot. Nah, Ibu Rektor artis pun bisa lulus dari Binus lewat Binus online. Ini artis apa ya? Pak. Iya. Ya karena kan pasti cuma dapat briefnya doang ya. Iya. Tolong nanti kalau artis apa Anda cerita tentang Beyond ya, Binus online. Ya, Binus online. Ya, maksud saya dia bisa cerita lah bahwa walaupun sesibuk apa dia dan dia berjuang loh. Setelah saya lihat berjuang loh. Emangnya nilai bagus? Ya kalau lulus kan sudah oke lah. Masih masuk dan untuk kategori artis ya. IP 3 dia masih dapat. Tembus. Ya, tembus. IPK 3-nya mantap. Ya, artinya dia juga cerita kan setelah tahu dia enggak mudah juga ya. Ya karena tadi disiplinnya kan tetap ada gitu. Oke. Ini balik lagi ke tentang waktu fleksibel ya. Ya. Memang channel kami memang banyak pekerja-pekerja lepas atau freelancer, konten kreator, YouTuber, TikToker, afiliator. Memang ini adalah tontonan mereka, Prof. Saya pengen kupas lebih dalam dan ternyata keresahannya juga mereka pengen lagi kuliah misalnya, atau cuma tamatan SMA misalnya, atau SMP misalnya. Kayak Atta Halilintar itu kan juga tamatan SMP, SD malah ya, kemarin ya. Dia baru ngambil SMP-nya, SMA-nya dan seterusnya. Artinya mereka-mereka ini cara ngejarnya gimana, Prof? Kan tadi seminggu ya? Ya. Maksudnya apakah intens segitunya atau ini kan sibuknya mungkin ngelebihin saya ya? Ya. Terus cara nemunya nyatuin sama timnya apa sih? Kelompoknya misalnya. Ya, nanti gitu. Begitu dia bergabung, nanti untuk setiap mata kuliah kan grupnya berbeda-beda ya. Oke. Ya, dia akan tahu. Terus pakai kita punya LMS Learning Management System itu mereka bisa berdiskusi dengan grupnya gitu untuk ngerjakan tugas begitulah ya. Nah tapi ada sekali waktu ada dalam satu periode itu mungkin 2 atau 3 kali Vicon. Nah kalau Vicon tuh ada janji jamnya itu jam tertentu gitu. Tapi yang saya mau sampaikan begini, jangan lupa ya bahwa seorang dapat kompetensi itu kan tidak hanya pendidikan formal gitu, ya kuliah formal, kan pengalaman kerja luar biasa itu kan juga membuat orang dapat skill. Nah sistem pendidikan di Indonesia itu sudah bisa mengakomodasi gitu. Jadi kalau ada karyawan misalnya karena dia SMA terus bekerja, dia kan mungkin sama perusahaannya ikut training macam-macam. Nanti waktu dia mau ngambil di Binus Online, kita ada namanya RPL ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengalaman dia, portfolio dia itu
di-assess dulu oleh kita. Nanti kalau gitu Anda waive mata kuliah ini, enggak perlulah untuk apa mata kuliah ini. Jadi tidak perlu ngambil semua modul. Makanya lebih singkat. Ya, lebih singkat. Dan itu resmi karena kan didaftarkan ke PD Dikti. Jadi bukan pokoknya karena Anda ya udahlah 3 tahun. Stigmanya begitu. Enggak. Jadi binus online ini kan cuma berapa jadinya? Harusnya 4 tahun jadi berapa S1? Ya bisa 2 tahun, 2,5 tahun. Kan maka setengah. Ya. Tapi itu ada dokumennya, pendukungnya gitu. Dan itu sah gitu. Karena dia punya portfolio ya gitu. Itulah yang disebut dengan kuliah fleksibel. Ya, salah satunya itu fleksibel karena sistemnya, pembelajarannya fleksibel, dia mau masuknya dari mana gitu. Ya, sama juga kita juga nerima kan perusahaan banyak juga kan ya. Perusahaan bagaimana memaintain karyawannya supaya juga dia loyal, maju bersama. Nah, itu juga banyak kerja sama BINUS, dia kasih beasiswa, mereka kuliah di BINUS online. Itu juga kita assess gitu. Dia levelnya udah manajer. Ngapain juga dikasih pengantar manajemen? Kan malu-maluin juga. Dosennya malah lebih lebih pengalaman dia gitu kan. Nah, yang begitu-begitu. Nah, jadi konten di BINUS online itu memang nama mata kuliah mungkin bisa sama dengan reguler ya. Tapi isinya, tujuannya kita lebih mengarahkan siapa sih yang kuliah ini gitu. Nah, percuma you cuma mau dapat validasi ijazah ya. Sayang kan. Tapi you seorang marketing misalnya dia kerjanya. Tapi ngambil kuliah kan pasti mau dapat yang lebih kan ya. Apa betul. Gitu. Nah, bisa dapat dari teman-temannya karena yang kuliah ini semua kan levelnya orang kerja juga ya. Bisa diskusi, bisa peluang bisnis bareng. Tapi konten kita juga kita jaga, membedakan ini orang yang untuk yang sudah kerja pengalaman sama ini yang memang belum kerja, kita pilah di kelasnya. Ya. Dan untuk yang namanya fleksibelnya ini berarti RTL ya tadi kok fleksibel? RPL-nya ini S1 S2? Bisa untuk S1, bisa untuk S2. Ya, tergantung kalau dia sudah S1 ya kan di S2-nya tinggal ngambil berapa. Bisa juga. Sebetulnya RPL memungkinkan juga ya karena itu sistem resmi. Misalnya gini, ada orang lulus S1 gitu ya. Lulus S1 tapi sudah kerja pengalaman. Sebenarnya RPL memungkinkan ya udah di-assess, yuk ngambil S3 aja, S2 saya akui. Oh iya? Bisa. Sistemnya bisa. Tinggal sekarang memungkinkan enggak mau di-assess, mau dijalanin. Nah, yang sekarang banyak berjalan itu yang S1 ya. S1 kan kalau dilihat statistik kan hampir 40-50% pekerja kita itu belum S1 kan. Nah, jadi itu yang membantu gitu. Tapi sepakat sih, maksudnya kan yang pasti yang banyak tuh yang mereka nggak sempat kuliah atau mungkin, dan bukan salah mereka kan, mereka kondisinya dan mereka kerja luar biasa. Kenapa enggak mereka dapat pengakuan? Enggak masalah sebetulnya. Daripada full kuliah tapi enggak bisa implementasi di luarnya, malah sayang gitu. Yang didapat apa, Prof? Prodinya kayak atau segala macam untuk yang kuliah fleksibel? Program di BINUS online. Di BINUS online sekarang ada 5 prodi ya. Pasti bidang bisnis, accounting, IT karena BINUS kuat di IT ya. Teknik industri. Tapi kita sekarang lebih fokus juga misalnya ke data science, digital business. Jadi yang bidang-bidang yang relevan gitu. Karena memang kita semakin lihat kan siapa sih yang butuh belajar ini, butuh kuliah, ya begitulah. Jadi pendidikan tuh nggak kaku gitu. Kurikulum itu kan ujungnya untuk apa dan relevan enggak gitu. Ya itu penting. Kadang-kadang orang melihatnya cuma belajarnya sarjana manajemen, belum tentu isinya itu kuno gitu. Kan sekarang berkembang. Betul. Gitu. Boleh dirubah-rubah ya? Ya bukan dirubah ya, tapi mengikuti perkembangan gitu. Ya, misalnya sekarang artificial intelligence kan, semua orang ngomong. Kalau di kita itu tuh udah in place ke mata kuliah gitu. Jadi semua orang mesti dapat dulu AI itu apa. Gitu. Ya jadi apa ya?
Yang terpenting sekarang kalau yang mau membutuhkan fleksibilitas, tapi komit waktu ya, saya mesti garis bawah ini. Banyak fleksibilitas ya, tapi enggak punya komit waktu, ya bisa lulus bisa, tapi panjang karena kan modular ya. Berarti bisa lebih dari 2 tahun? Oh ya bisa, karena ya panjang berarti lulusnya ya kan bisa 2. Kalau yang dia full S1 dari SMA ke S1 kan 4 tahun ya. Tanpa RPL dia 4 tahun. Bisa nggak 3,5? Bisa aja ya. Paling maksimumnya ya kalau dia full. Tapi dia bisa juga 5 tahun. Ya kalau dia mungkin terlalu sibuk ya dia ngambil modulnya tertentu aja. Coba kita ukur ya kesibukan orang ya. Update dong Mas, siapa artis-artis yang alumni-alumni dari, kalau Prof kan pasti kan takutnya itu artis siapa ya, ini siapa ya gitu-gitu ya. Mungkin dibantu nih. Coba kira-kira siapa lulusan dari BINUS online? Coba cek tuh si Tommy apa berapa lama gitu. Tommy siapa? Tommy Kurniawan. Tommy Kurniawan. Iya. Berapa lama? Selain yang di foto-foto tadi juga nggak apa-apa. Nanti ada yang baru kan mungkin namanya kita nggak tahu. Karena juga banyak pilot juga kuliah ya. Kita mengukur bahwa ini kan kuliah fleksibel di BINUS online ini. Kuliah fleksibel, raih karir impianmu bersama BINUS online. Ya kan? Kuliah fleksibel, karir meningkat. Ya, tujuannya ini itu. Dambaannya para konten kreator dan freelancer atau pengusaha. Apalagi tujuannya adalah mungkin nanti buat nyalek, buat eksekutif, kita nggak tahu kan? Pasti kan ada menu wawasan kan? Tommy Kurniawan gimana? Berapa lama? Itu ketahuan nggak sih? Bisa dicek semua ya? Oke. Masih. Atau artis-artis yang lain yang nggak ada fotonya di sini? Ya nanti bisa ya kita dapetin datanya. Di set sih, bisa di searching cepet sih. Oh iya ada. Apa misalnya dia siapa, artis-artis, kreator-kreator, anak pejabat, itu ada nggak sih? Saya mau ngukur bahwa ini siapa yang udah ngambil BINUS online gitu loh, yang percaya pada BINUS online. Ada nggak? Hah? Siapa? Kevin Sanjaya. Oh masih aktif ya? Iya atlet Kevin Sanjaya bulu tangkis. Belum lulus ya, masih ya. Masih ya? Iya. Saya dengar katanya ada anaknya Anang Ashanti. Anang Ashanti apa Anang Krisdayanti? Azril. Itu juga dari Bion ya. Iya. Oh, oke. Oh, Bion juga banyak juga ya. Iya. Anak-anak pejabat juga banyak katanya di sini ya. Yang pakai malu-malu Mas ya. Saya tahu data loh padahal. Tapi banyak juga mereka yang jadi staff, section head, manager. Di mana? Di Bion ini direksi itu ada juga. Enggak perusahaan. Oh, di perusahaan-perusahaan. Ya, dia dikerja di perusahaan. Banyak yang kuliah di Bion tuh. Cuma kan enggak tampil orang publik ya gitu. Oh. Iya, 13.000 ya. 13.000. Alumninya ya. Yang aktif. Yang sudah alumni 8.000-an lah. 8.000. Ya. Nah, ini kuliah fleksibel di BINUS online. Ngikutin waktu dengan kuliah-kuliah pendaftarannya itu segala macam itu sama. Kayak yang kuliah umum gitu. Ya, kan aturannya sama seperti perguruan tinggi lain kan. Ada masa penerimaan dan sebagainya gitu. Cuma membedakannya kita kasih fleksibilitas. Tidak harus datang ke kampus begitu jamnya. Tapi sistemnya kita modular, kita kasih. Kan kita tahu ya, walaupun belajarnya di rumah masing-masing atau dimanapun, kalau satu orang langsung belajar 6 mata kuliah setengah mati lah ya. Ya kita atur tuh modularnya gimana gitu. Nah, tapi pengaturan tuh tetap sesuai dengan peraturannya, berapa SKS dan sebagainya. Itu sih ngikuti aja. Jadi yang kita dorong soal bagaimana sistem belajarnya dan sebagainya. Ada nggak di BINUS online tapi nggak yang bukan, maksudnya yang 4 tahun, yang umum? Ada. Oh, jadi BINUS online itu kebagi menjadi 2. Ada yang fleksibel 2 tahunan, ada yang 4 tahun. Ada yang pakai RPL. Ada yang pakai RPL. Ada yang dari diploma 3 ke S1 itu pasti 2 tahun tuh. Oh. Karena banyak juga yang sudah D3 kan. Yang paling banyak minatnya yang pakai RPL. RPL juga banyak ya. Jadi kan ada jalur yang dia nggak sempat D3,
Tapi ya itu pakai RPL sampai 15 mata kuliah lah kita akui. Nah, sebenarnya gini Prof, kan ada yang bilang juga katanya gelar itu nggak penting, kuliah itu nggak penting, yang penting learning. Ya. Bagaimana penyikapan seperti itu Prof? Dalam artian sekarang gue udah cuan, gue udah jadi CEO di perusahaan ini, gue udah jadi komisaris di perusahaan ini gitu-gitu loh ya. Nah artinya apa yang menjadi landasan bahwa ya itu tamatan SMA aja sekarang udah punya miliaran. Online, afiliator. Nah jadi apa sih sebenarnya sih why kita harus kuliah gitu lah? Ya, di satu sisi itu enggak salah juga. Tapi berapa banyak sih? Iya, itu pasti minoritas. Ya kan? Tapi ya kita harus yakin juga ketika nanti dia bekerja misalnya atau berwirausaha gitu, kan akan ketemu juga partner, ketemu dengan misalnya deal dengan distributor, investor, kan pasti cara berpikir bagaimana memprediksi itu pasti berbeda lah. Walaupun sekali lagi saya mengatakan keterampilan seseorang, kalau ngomong skill ngomong skill itu bisa didapatkan kan. Apalagi kalau knowledge, orang sekarang bisa belajar dari YouTube lah macam-macam. Tapi kalau di sistem di kuliah itu kan pakai sistem by design. Orang mencapai kompetensi itu ada desainnya gitu. Ya silahkan mau pakai jalur apa. Tapi sekarang kan ada jembatannya. Gitu. Itu bagusnya pemerintah itu begitu. Dikasihlah jembatannya. Artinya jangan ragu. Kalau karena kondisi tertentu belum bisa kuliah, tapi di titik tertentu dia bisa masuk juga ke formal dengan pengakuan dia. Itu. Dipakai buat nanti ngelamar ini, ngelamar itu gitu ya? Ya, bisa. Artinya kan ada juga yang membutuhkan persyaratan formal pendidikan harus S1, S2, yaitu jalur formal. Nah, tapi ada juga yang nggak membutuhkan, ya mungkin dia nggak butuh. Tapi ketika punya kompetensi lalu mau butuh formal, kan ada jembatannya sekarang itu. Tidak harus dari nol. Gitu. Nah, itu fleksibilitas juga itu. Dan tinggal fleksibilitas di situ ya maksudnya ya? Ya, selain tadi cara belajar. Orang bisa belajar nyaman itu kan mungkin karena kesibukannya, tapi bisa ngatur waktunya. Ya, dia bisa tune in. Lalu gaya belajar orang kan berbeda ya. Ada orang yang mendengarkan aja bisa, dengerin video bisa, ada yang mesin nulis gitu. Nah, kalau kuliah itu kan ada validasinya gitu. Ya, dengan tugas, diajak memberikan cara berpikir gitu. Anda boleh baca 1000 bacaan, tapi kalau Anda disuruh nulis belum tentu bisa kan. Anda harus nulis toh. Bagaimana pendapat Anda gitu. Kalau di pendidikan itu begitu sebetulnya, diasah untuk berpikir kritis begitu. Nah, Anda Prof tadi kan sempat singgung mengenai pendidikan. Berarti gimana ya? Ada harapan nggak? Dan cerminan di Indonesia nih gimana, Prof? Untuk menaikkan taraf dari pola pikirnya, SDM-nya, gitu. Kira-kira Indonesia menjadi Indonesia maju nih kalau pendidikannya bebenah dari sekarang, atau mungkin ngejar Cina? Belak-belakan nih Anda seorang rektor atau mungkin profesor gitu ya. Gimana nih? Apakah salah satu upaya ikhtiar dari fleksibel ini, kuliah fleksibel ini adalah ternyata menaikkan minat orang-orang, jadinya tadinya mungkin kesibukannya begini apa segala macamnya gitu ya. Tapi percuma kalau kayaknya kita jalan di tempat gitu loh. Ya, jadi kan kita tahu enggak semua orang yang di usia kuliah itu bisa kuliah ya, karena kondisinya. Jadi yang bisa kuliah, mendapatkan kesempatan kuliah reguler formal berbasis kampus, ya silahkan aja, itu baik ya. BINUS juga begitu. Tapi kan banyak juga karena kondisinya dan memilih barangkali saya mesti kerja dulu lah sambil saya kuliah. Itu butuh caranya. Nah, kita kasih. Tapi kalau Anda Indonesia gimana? Saya tuh selalu optimis kok. Sepanjang pendidikan kita secara konsisten diatur dengan benar ya, dikelola dengan benar, tidak dibuat main-main begitu ya, didorong supaya masing-masing orang bisa mencapai kompetensi sesuai kebutuhan. Ingat loh,
kita tidak boleh menyamakan semuanya sama gitu. Iya. Salah menurut saya. Jadi misalnya di suatu daerah nih, suatu daerah, daerah itu kuat pertambangannya. Berarti dibutuhkan SDM yang bidang itu kan ya. Jangan dipaksakan ilmu yang sebetulnya nggak cocok juga gitu. Oke, nah, tapi itu ya, jadi bidang itu beda. Terus yang kedua, pendidikan itu kan nggak murni soal skill, pengetahuan, tapi attitude, karakter itu sangat penting gitu. Nah, kalau pendidikan yang berhasil bisa ngimbangi dua itu. Nah, makanya banyak orang bilang, nggak usah kuliah, so saya bisa. Kalau bisanya iya gitu. Tapi soal karakter itu kan perlu dibangun juga ya gitu. Maka BINUS hati-hati benar menerapkan karakter building itu menjadi utama gitu. Wow. Ya, JKI ini benar-benar ya. Ya, karena almarhum rektor pertama itu yang menetapkan ya bahwa BINUS itu harus punya karakter building, mata kuliahnya. Jadi kita belajar kayak Pancasila dan sebagainya itu kan wajar ya, tapi nggak boleh itu hafalan ya, mesti implementasinya gimana. Oh, jadi emosional, bukan karena memang hafalan doang. Itu diajarkan di BINUS online. Iya. Wow. Karakter buildingnya, termasuk sistemnya ya, karena kan belajar online ataupun di reguler itu kan godaan untuk tidak jujur selalu ada ya. Iya. Godaan tuh dalam arti gini loh, ngerjakan tugas mungkin dia copy paste, dia apa, kan sangat gampang teknologi sekarang. Nah, tapi kita ada dua, preventifnya ya kita harus dorong dia sadar bahwa dia harus lakukan dengan benar. Tapi kuratifnya kalau dia melakukan ya kita kasih sanksi ya. Jadi kalau di BINUS kalau dia melakukan cheating, tidak jujur, nyontek, itu langsung kita DO. Masa iya? Ada beritanya? Sempat diliput sama media emang? Ya. Kalau kayak gini bisa viral nih harusnya. Oh iya. Ini bahkan kalau lulusan BINUS, kalau kan kita selalu pesan, kalau sudah lulus dari BINUS, jangan pernah korupsi, jangan pernah menyebabkan orang lain berbuat korupsi. Karena kalau itu saya cabut binusiannya, kita ndak akui dia. Oh, karena dia dari dini aja sejak awal aja dia berani korup ya. Nyontek itu kan bagian dari itu korup. Ya. Nah, apalagi kalau sudah lulus kita ndak boleh lagi. Oh, itu dia tuh. Bayangkan ketika oknum-oknum ini suka nyontek, oknum-oknum ini nanti yang akan mengisi parlemen kita, kementerian-kementerian kita, mau jadi apa bangsa ini? Saudara-saudara. Serius banget ini. Ya. Coba tahun berapa ini? Junjung tinggi integritas, Rektor BINUS ancam cabut ijazah alumni yang korupsi. 14 Desember 2022. Wuih, masa jabatan Anda menjadi rektor di BINUS saat itu. Kan begini, pendidikan tuh tidak ada gunanya ya. Kalau cuma ngajar orang pintar tapi tidak ada integritas. Yes, keren. Ya, nyusahin orang. Bahkan makin pintar dia tidak berintegritas, makin gila dia. Kan makin canggih. Tapi kalau dia tidak punya integritas, tidak punya karakter, bisa merugikannya lebih gila lagi. Kan dia ngerti segalanya. Iya. Nah, itu makanya nih menjunjung tinggi integritas ya. Ya, itu lebih penting kan. Kalau Anda punya karyawan, punya staf, integritas nomor 1 pasti. Iya. Ya. Kalau Gen Z gimana integritasnya? Ini berita soalnya Anda juga statement. Anda prof di mana-mana ya statement dia. Coba cek dulu. Kan sekarang lah memang harus diakui generasinya udah beda, Gen Z ya. Tantangan mendidik Gen Z menurut Profesor BINUS, benarkah tak suka banyak teori? Ya, karena gini ya, Gen Z itu lahir sudah berbasis teknologi kan, internet sudah semua. Dia sudah bisa tahu kok. Anda ngomong apa, dia bisa validasi juga omongan Anda benar atau enggak. Jadi untuk apa sebetulnya Anda ngajari yang sebetulnya dia bisa cari sendiri kan? Iya lagi. Ya kan? Yang penting bagi dia ini implementasi apa gitu. Berarti di BINUS online juga ngajarin implementasi? Ya utamanya untuk itu akhirnya. Karena yang kuliah juga orang-orang di lapangan kan. Misalnya, kita kan mau langsung dudil nih. Sama misalnya kita teori segmentasi mahasiswa tanya di lapangan enggak begitu tuh. Kita coding, teman-teman ngajari tentang coding, IT.
Mereka juga kerjanya coding tuh. Ilmu negosiasi juga. Oh ya kan hal yang biasa itu loh kan. Nah, jadi akhirnya dosen dan mahasiswa itu harus berteman sih ya, saling mengisi gimana gitu. Kayaknya saya udah mulai makin berpikir untuk daftar BINUS online kuliah fleksibel nih. Ya, yang penting punya waktu. Iya punya, Ya. jadi sekarang jadi punya waktu. Saya jadi makin yakin. Soalnya gini Prof, tadi kan Anda bagus sekali tuh narasi yang terakhir tuh ya. Ya, Bahwa Anda udah di lapangan. iya. Ya kan, terlalu banyak teori buat apa? Iya. Ini cerita dikit aja ya. Iya, iya. Sebenarnya belum boleh diceritain tapi ya udah tipis-tipis lah. Iya. Alhamdulillah, insya Allah ya alhamdulillah sih. Saya udah deal ngebeli satu radio ternama di Indonesia yang sempat tutup. Puji Tuhan, hebat. Iya. Hebat. Ya. Alhamdulillah lah. Jadi kita akuisisi karena dia mangkrak, Hmm. tutup radionya, ya collab lah ya, pilot lah ya. Nah, ya akhirnya ya saya caplok gitu. Baru 2 hari yang lalu abis deal. Nah, itu kan negosiasi ya. Artinya begitu saya coba mau ngambil kuliah bisnis gitu di Ya. ya kan, manajemen bisnis misalnya Ya. di BINUS online di kuliah fleksibel ini Ya. kan. Ya. Tiba-tiba ngajarin teori tentang bagaimana ilmu bernegosiasi. Ya. Lah gue habis nyaplok radio nih gitu. Ya. Deal gitu ya. Ya. Kayak Bisa gitu-gitu untuk kan. Bisa untuk bagi Anda untuk validasi yang Anda lakukan tuh teorinya benar nggak? Yes. Itu ada di BINUS online. Ya, bisa. Wow. Ya. Oh Ya. ya. Saya Artinya suka sekali nih. jangan-jangan dari sekian aspek Anda cukup 3 aspek sudah bisa deal, tapi mungkin ada aspek yang lain. Nanti akan kepake mungkin beli TV, Ya. beli properti kan gitu-gitu kan Ya. kita industrinya beda-beda kan. Ya. Mungkin di media mungkin saya karena memang udah biasa di media, makanya kan beli radio, beli TV. Tapi kalau berbeda industri, mungkin tiba-tiba nanti di sebelah sana properti, ya kan industrinya atau F&B misalnya, Ya. atau pakaian misalnya. Ya, kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu tuh cara deal-dealnya. Ya. Bisa jadi mungkin ilmunya nggak bisa di copy paste. Ya. Karena beda industri misalnya kan. Dan memang harus diakui ya kan, kalau sudah bekerja itu kan sebetulnya tidak satu disiplin ilmu aja kan, akhirnya multidisiplin kan, betul ya? Ya. Ya kan tidak bisa cuma ilmu tadi perikanan aja, Iya, kan tidak betul. bisa kan ya. Heeh. Multidisiplin, makanya penting tuh kuliah itu untuk bisa bernetwork juga, tahu begitu. Jadi ya pendidikan memang tidak semata-mata membuat orang pintar dan terampil. Kalau itu kursus juga bisa. Tapi Ya, tapi tadi punya karakter, punya learning apa ya, mau belajar terus, ya jadi pembelajar seumur hidup. Pembelajaran sekarang itu dan sudah lama juga dilakukan itu kan nggak menarik lagi. Anda diajari sebuah definisi, tapi ngajari Anda bagaimana Anda mendapatkan definisi itu. Jadi learning how to learn itu penting. learning how to learn. Ya, Ya, jadi bukan learning. Kalau definisi kan Anda bisa cari kan, Iya. lebih canggih malah YouTube-nya gitu. AI ya. ChatGPT tapi orang kadang-kadang nggak tahu ini kalau begini belajar Iya. dari mana ya saya dapatnya. Nah itu learning how to learn. Keren, BINUS online. Skripsi gimana dong? Skripsi sesuatu dilakukan kalau di BINUS itu beberapa jalur paper, nulis karya tulis itu boleh, atau juga karena dia kerja kan, dia project di pekerjaannya divalidasi sudah boleh. Itu Ada juga. ada. Dosen pembimbingnya Ya ada repot dosen nggak? bimbingnya. Fleksibel juga nggak? Repot atau enggak sudah pekerjaannya ya. Enggak, misalkan beda nggak fleksibelnya? Saya Sistem skripsinya sama ya, fleksibel kan, ada bimbingan ada waktunya, ada janjian bimbingannya kan. oke. Boleh dong Dim, buka dong. BINUS online. Webnya mungkin cara daftarnya ini lagi dibuka untuk ini ya. Pendaftaran ya. Ya, kemudian ada beberapa program misalnya, programnya, bisa oke. dilihat programnya. Coba klik program. Nah ini ya bisa dilihat bidangnya. Oke. Ya kita sekarang nggak hanya accounting ya, tapi juga ada finance, ada digital business begitu. NZ di mana? NC di business management ya. Oh, nomor 2 itu ya. Ya, Oke. Apa? di on time ya. Oh bagus juga. Oh, lulusan on time semua.
Widih, keren. Lu itu ada SMA, SMK? Ya, jadi ini dibuka untuk yang anak SMA langsung ambil S1 itu. Tapi ada juga dia anak D3 kan. Jadi, itu namanya extension tuh dari D3. Oh, yang anak. Oke. Ya. Jadi kalau cuma lulusan tamatan SMA, Ya, berarti yang sebelah kiri tuh. Ya, ngambilnya pendidikan itu. Silahkan pilih. Coba klik deh, ada bisnis manajemen boleh deh. Bedanya apa sama yang bawah? Bisnis manajemen ini digital bisnis. Kalau ini digital bisnis. Oh, oke. Oh, itu aplikasi startup gitu kali ya? Ya. Oke, bisnis manajemen coba yang umum yang bisnis manajemen. Ya. Oke ya, kita klik. Ini dia nih. Program studi manajemen bisnis, marketing ada di mana? Ada di dalam sini bagian dari bisnis manajemen. Dari sini ya. Oke. Kalau mau lihat kurikulumnya juga bisa lihat itu. Coba klik aja. Klik di online itu. Tuh onlinebinus.ac.id. Klik aja. Nah, ini turun nanti coba ke atas kan ada akademik gitu. Kiri. Nah, itu. Nah, itu kurikulum tuh. Kurikulum. Oke. Nah, itu ke bawah. Ini? Ya, terus. Oke. Nah, page-nya. Nah, ini boleh, ini ada katalognya. Lu bisa download? Bisa. Yang mau yang 2024 coba. Yang coba klik. Nah, klik. Oh, dia updated juga ya. Ini mata kuliahnya apa? Ada semua di sini. Ini kan marketing leader apa ya? Semuanya riset bagaimana tuh kan? Operation. Ya. Coba lihat ke atas mata kuliahnya. Nah, ini terus. Ke bawah maksud saya. Enggak. Nah, ke bawah. Terus. Terus lagi nih. Klik. Nah, ini mata kuliah. Iya. Ya kan? Kalau dilihat mata kuliahnya kan ya design thinking gitu. Iya. Ya. Wow. Oh iya. Kirain tuh cuma singkat, fleksibel tuh dikit doang gitu loh. Kayak kursus. Kayak webinar. Webinar. Nah, ini kan kalau dilihat kan ini kan full English ya. Ini coba saya mau menggapai audiens kita. Pada saat kuliah berlangsung bahasa Indonesia. Ya. Jadi aman nih teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang mantap misalnya apa segala macam gitu TOEFL-nya. Tapi kita juga ada fleksibilitas gini, misalnya di dalam dia lagi kuliah, dia ngambil short course misalnya dari luar gitu. Itu credit earning bisa. Oh. Ya, misalnya dia ngambil satu short course dari kampus mana, ya yang bagus juga kita akui, ya udah, nggak usah ambil mata kuliah ini gitu. Taunya gimana? Kita tinggal ngasih tahu sertifikasi aja. Apply aja. Ya. Ini saya udah ngambil yang ini nih. Iya, udah. Jadi berkurang otomatis ya. Iya. Ya, karena untuk apa juga yang ngulang-ulang. Iya. Wah, saya suka sekali nih emang nih Prof Har nih dari tadi nih. Bener. Buat apa juga dia udah biasa praktek dikasih ilmu teori. Buat apa juga ngulang-ngulang. Memang bener-bener kuliah fleksibel ini. Iya, kita cari yang itu. Binus Online. Kenapa coba alasannya kasih solusi studio dan kantornya itu di satu kecamatan yang bernama Kebon Jeruk? Ya kan? Anda di Binus kecamatannya di mana? Kebon Jeruk juga. Itulah saya mendekat kepada Binus. Emang tanahnya di sini ya. Iya. Oke, daftarnya bisa gimana caranya? Klik aja langsung di mana? Daftar online aja, biasa gitu. Coba dong, ada buttonnya nggak? Kembali lagi. Balik, apply. Nah, ini mau kemana? Bisa ada biayanya, tahu cicilan. Oke, ini jalur pendaftaran Jakarta. Saya mau daftar nih. Nih, dari mana? Dari Binus. Ini ada jadwal-jadwal. Nah, ini jadwal. Tapi semua harus tes ya. Lah, kok udah lewat dong ini, Prof? Coba dong. Nah, ini 6 Desember udah lewat. Ya, ini untuk periode yang ini, periode Februari. Iya. Ada gelombang Februari. Bawa lagi gelombang yang nanti diupdate ya? Ada, selalu update. Oh, jadi gelombang yang Februari. Jadi gimana gelombangnya? Februari, Maret, April gitu? Februari per periode atau per semesternya kita buka. Ya. Bukan kalau untuk yang Setelah Februari nanti Juni atau Agustus gitu. Berarti Juni ya? Berarti kalau sekarang tanggal 11 nanti ini pendaftaran kan sampai tanggal 6 nih. Udah lewat nih tesnya nanti, ya kan? Nanti ada periode lagi. Oh, hari ini tuh kita syuting ini 11 Desember ini. Iya. Ini
pengumuman hasil TPK. tes potensi keberhasilan studi. Ya. Wah, tesnya gimana, Prof? Jadi itu Susah. bukan tes matematik, fisika, kimia, bukan itu. Tapi saya misalnya mau ngambil mata kuliah jurusan IT ya. iya. Saya hanya mau ngukur dia bisa lulus on time enggak gitu. Tapi Soalnya seperti tes potensi akademik. enggak pilihan ganda esai. Oh ya, ada pilihan ganda. Tapi bisa nggak lulus? Bukan masalah nggak lulus, nggak diterima. Hah, bisa juga ya? Iya dong. Kan berarti kalau orang nggak bisa diterima, itu bukan berarti dia bodoh ya. Tapi kita nggak yakin bisa lulus on time gitu. Oh. Kan lagi-lagi keberhasilan studi di BINUS itu ngukurnya dari on time study. Oke. Bukan pokoknya lulus bisa 7 tahun. Oh itu. Hati-hati ya dengan kampus-kampus yang pokoknya lulus. Ya. Maksudnya gampang diterima gitu. Iya. Kalau kita keberhasilan studi, jadi Iya. kan banyak kampus bilang tunjukin ijazah aja, SMA boleh, rapot boleh. Ya itu kan pilihan mereka ya. Iya. Itu kebijakan sekali lagi. Tapi kebijakan BINUS, kita ingin tahu kalau you ambil jurusan ini bisa on time nggak lulusnya. Itu aja. Kalau nggak on time, ya nggak diterima. Gitu. Tapi mayoritas masuk. Ya 80%-an Oh, on iya. time lulus on time ya. Enggak keterimanya? Ada yang enggak juga. Mayoritas keterima. Ya kan memang dia karena kelihatan ya karena Iya, dia iya. kerja dia mau. Oh iya kan tunjukkan, fleksibel ya. ya. Kan dia mungkin dia sudah tahu lapangan, tahu medan ya. Ya, Makanya kan dia masuk menyasar kepada tentang fleksibilitas itu ya. ya. Nah langsung aja mungkin informasi lebih lanjut bisa nih ini WA nih. Bisa kan ya? Mana? Oh websitenya aja ya. Ya. Nah ini tinggal isi aja. Ya. Jadi masuk aja ke Mm-mm. binus.edu/admissions. Ya nanti buat sistemnya begitu. Nah, tinggal Karena isiin kan, aja. ya, Brak udah. Ya, Habis itu ke bawah lagi. ya. Oh ini bisa login ya. Register dulu ya. Ya dia buat account dulu lah ya. Karena nanti kan dia ikutin prosesnya. Siap. Gitu. Ada lagi Prof yang mau ditambahkan. Mudah-mudahan dengan Anda di sini banyak orang-orang yang jadinya akhirnya bisa kuliah ya. Ya, yang penting begini, kita harus percaya bahwa orang bisa sukses itu lewat banyak jalur. Tapi pendidikan itu sudah menunjukkan di banyak negara pendidikan yang bagus itu lebih menjamin sukses. Ya. Nah, tapi kesempatan untuk belajar tiap orang kan berbeda. Maka gunakan ini kesempatan karena memberikan fleksibilitas, tapi tetap serius ya belajarnya. Ya silahkan ambil gitu. Nah, jadi hati-hati aja, jangan sampai yang penting kuliah dapat ijazah, bukan Ya, itu itu. kan ya. Kalau itu jalur sendiri lagi. Iya. Dan BINUS nggak gitu cara mainnya BINUS Nggak, online nggak. ini Karena- kayak lu berapa duit lu segede-gedenya tapi kalau gua mau langsung lulus ya Iya. nggak gitu caranya. Ya, Makanya kan- lihat ya, prestasinya itu adalah ya, di ranking dunia di kampus online ya. Dia Iya. Indonesia pertama ya. dari negara-negara luar ya. Dahsyat. Karena ya puji Tuhan BINUS sudah 43 tahun BINUS University ya. Sekarang 50.000 mahasiswanya. Itu kan kepercayaannya harus dijaga. Iya. Industri kita baik, semuanya baik. Makanya kita tidak mau pernah mengorbankan kualitas pendidikan, dedikasi itu kita Keren. jaga. Prof, makasih ya Prof ya. Ya, banyak-banyak terima BINUS kasih. online ya nanti Salam kita untuk teman-temannya ya yang yang luar artis ya. biasa ya, Oh, itu. tapi gue penasaran. Coba di ujung obrolan, emang siapa nama saya bro? Enzi tahu namanya, tapi nggak tahu tuh artis apa. Kalau saya udah ketahuan nih, udah depan-depanan nih. Oh, Ya. YouTuber, podcaster, pengusaha. Derin ya. Siapa? Derin betul ya. Emang gue harus banyak-banyak ngobrol sama Prof lagi. Bahaya emang orang. Derin tuh ada N-nya, Derry. Derry ya. Kita kasih solusi.